Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu para petani desa Wareng. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya Aldina Himarla Mulyawati dari Fakultas Biologi UGM, salah satu anggota mahasiswi yang melaksanakan KKN PPM UGM tahun 2020 di Desa Wareng, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit video atau penjelasan yang mungkin Bapak dan Ibu para petani butuhkan untuk melakukan pertanian secara modern, yaitu menggunakan hidroponik. Jadi setelah ini akan ada beberapa penjelasan tentang hidroponik, video pembuatan hidroponik, kemudian cara penyemaian bibit, dan masih banyak lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Silahkan setelah ini bisa diperhatikan dengan baik dan mungkin di rumah nanti bisa langsung dilakukan dengan keluarga atau para petani yang lainnya. Nah, untuk yang pertama yaitu penjelasan tentang hidroponik. Jadi, hidroponik itu merupakan suatu metode penanaman yang dilakukan dengan media air. Jadi, Bapak Ibu menanam sayuran atau buah itu dengan media air. Seperti itu. Nah, ada beberapa keuntungan nih Pak Bu apabila kita menanam menggunakan metode hidroponik. Yaitu yang pertama, perawatannya itu lebih praktis karena kita bisa mengontrol hama atau gangguan yang lainnya. Kemudian yang kedua, dapat menghemat lahan karena ketika kita menanam dengan sistem hidroponik, kita dapat menanam dengan cara bertingkat seperti itu. Lalu kemudian tanaman lebih sehat karena tidak menggunakan pestisida. Jadi ketika kita menanam dengan sistem hidroponik lalu kemudian membuahkan hasil, kita bisa menjual dengan mengklaim bahwa produk tersebut adalah organik karena tidak ada campuran pestisida, dan yang pastinya harganya itu akan lebih mahal seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu tanaman yang mati dapat langsung diganti oleh tanaman yang baru. Nah, kenapa berbeda dengan ketika menanam di lahan? Ketika menanam di lahan mungkin ketika ada satu tanaman yang rusak, maka akan memengaruhi kondisi tanaman yang lainnya. Itu karena nutrisinya berasal dari tanah yang sama. Sedangkan kalau kita menanam dengan sistem hidroponik, tanamannya itu ditempatkan di masing-masing pot kecil. Jadi ketika ada satu tanaman rusak, tanaman yang lain belum tentu terpengaruh dan kita bisa langsung mengganti tanaman yang rusak itu dengan tanaman yang baru. Lalu yang terakhir, cukup terlindung dari hujan tanpa takut kondisi cuaca. Jadi ketika kita menanam sayur atau buah menggunakan sistem hidroponik, kita tidak perlu takut terhadap kondisi cuaca yang berubah-ubah seperti itu. Jadi itu ada beberapa kelebihan ketika kita menanam dengan sistem hidroponik. Selain itu masih ada kelebihan-kelebihan lain yang didapatkan ketika kita melakukan penanaman buah atau sayur dengan menggunakan sistem hidroponik. Kita lanjutkan deh Bapak dan Ibu. Jadi seperti yang kita ketahui, sistem hidroponik itu ada beberapa macam pembagian sistem lagi, baik yang memakai mesin maupun yang tidak memakai mesin. Nah, pada sosialisasi kali ini saya mengambil dua contoh sistem yang paling umum digunakan oleh masyarakat seperti itu. Jadi ada dua sistem, yaitu yang pertama namanya adalah sistem NFT atau Nutrient Film Technique. Kemudian yang kedua adalah sistem WIG. Nah, apa bedanya? Jadi sistem NFT ini menggunakan suatu mesin yang digunakan untuk mengalirkan nutrisi, air, dan lainnya. Sedangkan untuk sistem WIG ini dia hanya menggunakan berupa perantara, yaitu bisa memakai sumbu atau kain, sehingga air yang digunakan sebagai media tanam itu terserap oleh kain flanel dan sumbu kompor untuk dialirkan ke media tanam yang berisi tumbuhan seperti itu. Jadi untuk perbedaannya juga ada di peralatan yang digunakan. Kalau sistem NFT ini lebih cenderung dia rumit dan targetnya itu memang untuk industri atau usaha rumahan yang besar. Ketika kita ingin
menanam secara hidroponik tapi dalam skala kecil atau dalam skala rumah tangga, itu bisa menggunakan sistem WIC yang mana alat-alatnya itu lebih mudah untuk didapatkan dan perawatannya itu juga lebih mudah. Nah, ada beberapa hal yang harus digarisbawahi ketika kita melakukan sistem hidroponik. Jadi di sistem hidroponik ini karena kita tidak menggunakan tanah untuk beberapa contohnya, dan seringnya juga tidak menggunakan tanah kecuali sistem WIC, itu kita harus mempersiapkan yang namanya nutrisi. Karena kan kalau kita, seperti yang Bapak Ibu ketahui, ketika Bapak dan Ibu menanam sayuran seperti cabai, tomat, dan lain-lain di lahan tanah, yang pastinya juga membutuhkan suatu nutrisi. Tapi karena nutrisi itu sudah langsung terdapat di dalam tanah, jadi Bapak Ibu tinggal menambahkan mungkin pestisida atau hal lain untuk mencegah adanya gangguan hama seperti itu. Namun ketika Bapak Ibu menggunakan sistem hidroponik, maka Bapak Ibu harus menggunakan nutrisi itu dilarutkan ke dalam air, yang mana nutrisi nanti akan terserap dan masuk ke dalam tumbuhan berupa sayur atau buah, dan nanti digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangannya seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, jadi sistem pertama yang kita ulas adalah sistem hidroponik NFT atau nutrient film teknik, yang mana kita menggunakan mesin untuk mengalirkan sumber-sumber untuk pertumbuhan tanaman yang kita tanam seperti air, kemudian nutrisi, oksigen, dan lain-lain seperti itu. Nah, yang dibutuhkan pada sistem NFT ini ada beberapa alat, yaitu ada alat pelubang untuk melubangi pipa pralon. Pipa pralon itu untuk tempat meletakkan tumbuhan yang akan ditanam, kemudian tempat di mana air atau nutrisi itu dialirkan, kemudian ada box itu untuk menyimpan air dan nutrisi, sedangkan ada pompa ini fungsinya juga untuk memompa agar aliran air atau nutrisi dan oksigennya tetap berlangsung secara terus-menerus seperti itu. Untuk cara pembuatan sistem NFT sendiri, yang pertama Bapak dan Ibu perlu mempersiapkan beberapa pipa atau pralon, kemudian ada talang, pompa, dan tentunya ada box seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu melubangi pipa itu sesuai dengan panjang dengan jarak antar lubangnya itu sama. Jadi tidak ada yang terlalu mepet atau terlalu jauh, jadi jarak antar lubang itu sama. Kemudian dilanjutkan dengan Bapak dan Ibu perlu menyusun pipa atau talang yang dipersiapkan untuk menanam tanaman. Nah, kemudian disiapkan penampung, yaitu berupa box yang lebih rendah. Dan juga jangan lupa pasang pompa untuk mengalirkan air bernutrisi agar alirannya maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bayu Widi Nugroho dari Hidroponikpedia. Pada video kali ini saya akan membahas cara pembuatan sistem NFT hidroponik. Secara garis besar, sistem NFT adalah mengalirkan air nutrisi dari bak ke guli ini. Jadi air nutrisi disirkulasi secara terus-menerus menggunakan pompa celup yang dipakai untuk menaikkan air nutrisi dari bak ke guli. Lalu dari guli ini balik lagi ke bak melalui pipa pembuangan ini. Bagaimana cara membuatnya? Simak video ini sampai selesai. Yang perlu disiapkan pertama kali adalah rangka atau tempat untuk menaruh sistem NFT. Di sini saya menggunakan rangka besi. Ini saya pesan di tukang las, jadi saya tinggal menentukan ukuran dan bentuknya seperti apa. Namun di sini saya tidak akan menyampaikan cara pembuatan rangka ini, jadi saya hanya menunjukkan ukuran-ukurannya saja. Anda bisa membuat rangka ini dari bahan apapun, yang penting nanti ukuran dan bentuknya sama seperti yang saya buat ini. Karena ini adalah sistem NFT, jadi rangkanya miring supaya nanti ada aliran di dalam guli atau talang yang akan kita pakai. Oke, yang pertama, untuk tinggi rangka sebelah kanan adalah 90 cm. Lalu untuk sebelah kiri tingginya 80 cm.
Untuk panjang instalasi saya menggunakan panjang 95 cm. Lalu untuk lebarnya sekitar 74 cm. Selanjutnya perlu ada tambahan. Di sini saya menambahkan besi. Jadi di sini saya tambahkan besi untuk meletakkan pipa pembuangan yang saya pasang untuk sebelah sini jaraknya 15 cm. Lalu untuk yang satunya jaraknya 10 cm. Sekarang kita tinggal membuat sistem NFT-nya. Selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah talang atau guli khusus untuk hidroponik yang nanti akan kita pakai untuk menaruh tanaman atau untuk mengalirkan air nutrisi ke akar tanaman. Di sini saya sudah menyiapkan guli sepanjang 1 meter sebanyak 4 batang. Guli ini memang khusus dirancang untuk hidroponik, jadi bagian atas guli ini bisa dibuka dan bagian bawah dari guli ini datar sehingga nanti airnya bisa merata ke akar tanaman. Bagian atas belum saya lubangi, jadi nanti kita akan praktek bersama-sama melubangi bagian atas guli ini. Selanjutnya yang dipersiapkan adalah end cap dan drain. End cap ini dipakai sebagai penutup ujung atas dari guli dan drain ini dipakai untuk penutup bagian bawah atau pada output guli. Jadi nanti air akan mengalir keluar melalui lubang ini. Untuk cara pemasangannya, end cap dipasang di bagian ujung sebelah sini. Lalu untuk drain sebelah ujung sini. Selanjutnya kita akan praktek melubangi bagian atas guli ini. Untuk jarak lubangnya nanti silakan sesuaikan dengan apa yang mau ditanam. Di sini saya contohkan menggunakan jarak tanam 20 cm dan jarak dari pinggir guli ini 10 cm. Jadi dari pinggir ini ke sini ini sudah saya kasih tanda, ini 10 cm. Lalu dari titik ini sampai yang titik kedua ini 20 cm. Kita akan melubangi menggunakan bor listrik dan mata bor bulat. Oke, mata bor yang dipakai adalah mata bor yang berukuran 44 mili. Di sini saya menyesuaikan netpot yang saya pakai. Jadi kalau teman-teman memakai netpot yang diameternya lebih besar, silahkan cari mata bor yang lebih besar diameternya. Lalu kita akan melubangi tutup guli ini. Ini sudah saya kasih tanda. Kita tinggal mengebor menggunakan mata bor ini. Lanjut. Setelah semua dilubangi, sekarang kita pasang ke guli bagian bawahnya.
Setelah kita pasang guli ke dalam rangka, lalu kita akan membuat input air nutrisinya. Jadi kita akan mengalirkan air nutrisi dari bak ini ke masing-masing talang atau guli ini. Di sini saya menggunakan pompa air Atman 104 dengan spesifikasi Hamex 2 meter dan debitnya 2000 liter per jam. Saya menggunakan pipa setengah inch untuk menaikkan dari pompa ke atas, dan saya menggunakan penghubung shock guard dalam ukuran setengah inch sebagai konektor antara pompa dengan pipa ini. Lalu saya akan membuat percabangan di sini menggunakan T. Setelah itu kita tambahkan pipa lagi. Lalu ujungnya kita tutup menggunakan drop setengah inch. Selanjutnya kita lubangi pipa setengah in ini menggunakan bor untuk memasukkan nipple dan selang. Kita lubangi peralon ini berdasarkan lubang yang ada di guli ini. Selanjutnya kita pasang nipple ke pipa setengah in ini dan kita hubungkan dengan guli menggunakan selang. Selanjutnya kita akan membuat pembuangan atau outputnya. Jadi dari drain ini kita akan menyambungkan ke pipa 2 in ini menggunakan pipa setengah in. Yang perlu kita lakukan adalah kita melubangi pipa 2 in ini menggunakan bor listrik dengan diameter setengah inch. Setelah terpasang semua, kita belokkan pembuangan ini ke bak lagi. Sistem NFT ini sudah siap digunakan, kita tinggal menambahkan air nutrisi dan menghidupkan pompa listriknya.
Demikian tadi tutorial membuat sistem NFT hidroponik. Jangan lupa subscribe channel ini karena setiap minggunya saya akan mengupload video-video tutorial tentang hidroponik. Sampai jumpa dalam tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kemudian dilanjutkan ada sistem yang kedua, yaitu sistem wig. Nah, di sini butuh alat dan bahan yang berupa pertama botol bekas, kemudian yang kedua sumbu kompor atau kain flanel, dan yang ketiga adalah gunting dan cutter. Nah, baik, untuk sistem wig ini pembuatannya lebih sederhana, Bapak dan Ibu. Jadi kita yang pertama itu memotong botol bekas menjadi dua bagian, kemudian lubangi bagian tutup botol menggunakan paku yang dipanaskan, kemudian ditusuk di bagian tutupnya. Lalu kita menggabungkan kedua bagian botol dengan membalik bagian moncong ke arah bawah, menghadap ke bawah seperti itu. Kemudian kita memasang sumbu kompor atau kain flanel pada lubang di tutup botol tadi. Pastikan bahwa sumbu dapat mengaliri air nutrisi terserap sempurna. Kemudian tanam bibit tanaman pada bagian atas botol dengan tanah secukupnya. Isi bagian bawah botol dengan air yang telah dilaruti atau telah ditambah dengan nutrisi. Kemudian pastikan jarak bibit yang ditanam lebih dekat dengan dasar botol plastik supaya mendapatkan nutrisi secara penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bayu Widi Nugroho dari Hidroponikpedia. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat sistem hidroponik yang paling sederhana, yaitu menggunakan botol bekas. Di sini sudah ada contohnya, saya menanam pakcoy, sesim, dan kangkung menggunakan botol bekas. Yang pertama Anda butuhkan adalah botol bekas. Di sini saya menggunakan yang ukuran 1,5 liter. Yang kedua adalah kain flanel. Kain flanel ini dipakai untuk menaikkan air nutrisi ke akar atau sering disebut sebagai sumbu atau wig. Makanya sistem ini disebut sistem wig. Dan sebagai tambahan adalah plastik hitam untuk menutup bagian bawah supaya sinar matahari tidak masuk ke dalam botol yang menimbulkan lumut. Oke, langsung saja, inilah tutorialnya.
Untuk perawatannya, kita mengecek air nutrisi yang ada di dalam botol ini. Kita cek kalau sudah habis bisa kita tambah, dan kalau mungkin kotor atau berlumut bisa kita ganti dengan yang baru. Kita cek untuk yang ini sudah habis dan juga berlumut, jadi ini akan saya ganti. Yang ini saya buang. Lalu saya ganti dengan yang baru. Di sini saya sudah mempunyai air nutrisi dengan kepekatan 800 ppm, tinggal dituang saja. Lalu dikembalikan. Begitu juga dengan yang ini. Kalau yang ini kelihatannya masih agak bersih ya, dan kelihatannya belum habis juga nutrisinya, jadi tidak perlu diganti. Kalau yang ini sudah habis tapi keadaannya masih bersih, jadi kita tinggal menambahkan saja. Di sini kita tambahkan saja sampai batas segini. Nah, demikianlah perawatannya untuk penggantian air nutrisi. Bisa dilakukan setiap 3 hari sekali. Demikianlah tutorial bagaimana cara membuat sistem hidroponik yang paling sederhana. Silakan dipraktekkan di rumah. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa dalam tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan bagaimana cara kita melakukan sistem NFT dan sistem WIG, Bapak Ibu. Jadi sekarang kita lanjutkan dengan cara pembenihannya. Kan karena kita sudah mengetahui bagaimana cara pembuatan sistemnya, sekarang kita langsung menuju ke cara pembenihannya. Nah, di cara penyemaian benih ini ada beberapa bahan yang harus Bapak Ibu gunakan, seperti itu. Ada rockwool, kemudian ada cutter, dan juga ada pelubang, seperti itu. Pelubangnya cukup dari kayu kecil. Nah, yang pertama Bapak Ibu harus memotong rockwool dengan ukuran 2,5 cm, 2,5 cm kali 2,5 cm. Kemudian celupkan rockwool itu ke dalam suatu nampan yang telah diberi air. Kemudian susun ke dalam nampan, kemudian diberi lubang. Beri lubangnya itu boleh dengan menggunakan tusuk gigi atau peralatan lainnya. Kemudian benihnya dimasukkan satu persatu ke dalam masing-masing masing-masing rockwool yang telah dilubangi. Lalu
disiram air setiap pagi dan diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Dan setelah itu diberikan nutrisi setelah daunnya tumbuh, biasanya umur 3-5 hari, dan bisa dilanjutkan ketika sudah muncul daun dan akar, mungkin daunnya sekitar berjumlah 4. Biasanya saat berumur 7-14 hari kita langsung bisa memindahkan ke dalam masing-masing pot kayak gitu. Memindahkannya langsung satu rockwoolnya itu dimasukkan ke dalam potnya, terus potnya itu ditata sesuai dengan sistem yang mau kita buat, baik itu NFT atau wig, seperti itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bayu Widi Nugroho dari Hidroponikpedia. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyemai benih hidroponik yang baik dan banyak pertanyaan masuk baik melalui komen di YouTube, Instagram maupun kirim di WA yang menanyakan bagaimana cara menyemai yang baik, dan banyak sekali yang mengalami kegagalan. Di sini saya akan membagikan tips dan trik menyemai benih sayuran supaya benih yang kita semai bisa tumbuh dengan baik. Pada praktek kali ini kita akan menyemai benih pakcoy menggunakan media tanam rockwool. Jadi yang perlu disiapkan adalah rockwool, gergaji besi untuk memotong rockwool, benih pakcoy. Di sini saya menggunakan merek cap panah merah varietas Nauli. Yang pertama kita lakukan adalah memotong rockwool ini setebal kira-kira 2,5 cm. Kita potong menggunakan gergaji. Setelah dipotong, kita bagi rockwool ini menjadi 18 bagian, yaitu dengan cara mengiris bagian yang pendek menjadi 3 bagian. Kita iris rockwool sedalam 1 cm saja dan tidak sampai terputus. Kita bagi bagian yang panjang menjadi 6 bagian. Hasil akhirnya menjadi 18 bagian seperti ini. Setelah itu kita lubangi rockwool masing-masing kotak 1 lubang menggunakan lidi atau tusuk gigi. Setelah dilubangi, ini kita masukkan ke dalam lubang tersebut. Masing-masing lubang kita isi dengan 1 benih. Setelah benih dimasukkan semua ke dalam rockwool, sekarang kita siapkan nampan untuk menaruh rockwool ini. Kunci utama supaya benih bisa tumbuh semua adalah kita jaga rockwoolnya supaya tetap lembab, yaitu tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Jadi kita harus menjaga rockwool ini tetap dalam keadaan lembab. Di sini saya akan menggunakan cara yang pertama, siapkan nampan yang berukuran kira-kira 40 x 30. Setelah itu siapkan juga nampan yang berukuran 15 x 20. Kita tengkurapkan seperti ini.
Lalu siapkan kain flanel kira-kira berukuran 20 x 30. Kita letakkan di atas nampan yang kecil ini. Lalu rogwol kita taruh di atas kain flanelnya. Setelah siap seperti ini, baru kita basahi menggunakan air biasa. Setelah rogwol dibasahi semua, sekarang kita isi nampan ini menggunakan air tapi tidak sampai penuh, jadi hanya sekitar 3/4-nya saja. Jadi jangan sampai merendam nampan yang kedua ini. Yang penting ada persediaan air di dalam nampan ini. Air akan naik melalui kain flanel ini dan menjaga rogwol ini tetap dalam keadaan lembab. Mungkin ada pertanyaan, kenapa rogwol tidak direndam di dalam air saja? Jadi jawabannya adalah kalau rogwol direndam di dalam air, keadaan rogwol menjadi sangat basah dan itu menyebabkan kegagalan semai karena benih menjadi busuk. Dengan cara seperti ini, Anda tidak perlu khawatir rogwol ini menjadi kekeringan karena cadangan air untuk membasahi rogwol sangat banyak. Anda hanya perlu mengecek 2-3 hari sekali. Selain menjaga kelembapan rogwol, yang perlu diperhatikan sebelum Anda menyemai benih adalah melihat keterangan yang ada di kemasan benih, yaitu yang pertama adalah rekomendasi dataran. Di sini tertulis rendah ke tinggi, berarti ketika Anda di dataran rendah, Anda bisa menanam sayuran ini. Jadi ketika Anda berada di dataran rendah dan di sini tertulis untuk dataran tinggi, maka pertumbuhan sayuran yang Anda tanam kurang maksimal. Lalu ada juga daya tumbuh minimum, di sini satuannya dalam persen. Di sini tertulis 85%, artinya ketika Anda menyemai 100 biji, itu kemungkinan tumbuhnya adalah 85 tanaman. Jadi Anda bisa menghitung berapa jumlah yang Anda semai menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Yang perlu diperhatikan lagi adalah masa kadaluarsa yang tertulis pada kemasan benih ini. Jika masa kadaluarsa masih panjang, berarti kualitas benihnya masih bagus. Namun jika sudah mendekati masa kadaluarsa atau bahkan sudah melewatinya, kualitas benih akan menurun. Anda harus memperbanyak jumlah benih yang disemai untuk mengurangi risiko gagal semai. Demikianlah tips cara menyemai benih hidroponik. Sampai jumpa dalam tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bapak dan Ibu semua, kita sudah mengetahui mungkin secara umum atau secara ringkas tentang apa yang dimaksud dengan sistem hidroponik, dan kami mengharapkan bahwa Bapak dan Ibu bisa melakukan secara langsung atau mempraktekkan secara langsung sistem hidroponik di rumah Bapak dan Ibu para petani masing-masing. Boleh dalam skala kecil dulu, atau memang jika nanti sudah mulai terbiasa dan ingin mengembangkan lebih besar, itu bisa langsung ditingkatkan menuju ke yang skala industri. Nah, dari Bapak dan Ibu sendiri boleh mencoba-coba dulu dalam baskom atau dalam keranjang atau dalam wadah cat, terus kemudian dalam botol bekas dan lain-lain. Seperti itu. Jadi boleh dalam skala kecil dulu yang nantinya ketika sudah menghasilkan
atau tumbuh menjadi sayur atau buah yang matang bisa langsung dikonsumsi walaupun masih dalam skala yang kecil. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk sosialisasi tentang sistem hidroponik mungkin saya cukupkan lebih dulu. Semoga semua apa yang saya sampaikan walaupun hanya sedikit dan mungkin hanya secara general, semoga bisa Bapak dan Ibu pahami semuanya dengan sebaik-baiknya dan semoga memberi manfaat untuk saat ini atau untuk di kemudian hari. Saya mohon maaf karena untuk saat ini saya belum bisa terjun ke lapangan langsung dan memberikan praktik secara langsung kepada Bapak dan Ibu, tapi semoga video-video yang sudah saya cantumkan dan beberapa penjelasan saya secara ringkas bisa bermanfaat dan bisa dipahami dan Bapak dan Ibu bisa langsung mempraktekkan atau melakukannya di rumah masing-masing baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua atas perhatiannya. Semoga selalu dimudahkan Allah, semoga hasil pertaniannya selalu subur dan bisa membawa desa Wareng ke dalam kemakmuran dan kesejahteraan yang sebaik-baiknya. Mungkin itu dari saya Bapak dan Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menanam Bapak dan Ibu.